pencerahan muncul. Nah, ini pencerahannya menurut saya. Tapi mungkin nggak semuanya ngerti, tapi at least Anda tahu sekarang ya. Satu, kita harus melihat unit-link itu adalah produk asuransi. Itu pertama. Namanya asuransi itu jangan pernah balik modal. Kalau balik ya itu untung lah. Tapi itu asuransi yang jadi fokus bukan cari cuan, cari untung, tapi fokusnya ke perlindungan. Tetap berlangsung perlindungannya. Tujuhnya belum. Ya ini ya. Itu. Jadi fokusnya adalah ini produk asuransi ya. Jadi aspek kalau Anda mau jualan PNG, yang ditonjolkan bukan lagi investasi, tapi fleksibilitas. Itu penting banget sekarang. Anda bisa cerita fleksibilitas itu seperti apa. Kasih contoh waktu COVID. Itu bisa membuat orang tertarik. Ya. Pencerahan kedua, jangan atau tidak ya. Jangan itu kata yang ngelarang ya. Tapi sebaiknya tidak menempatkan premi ke dalam investasi berbasis saham. Meskipun pilihannya saham itu banyak, jangan tergoda. Kalau namanya PNG, jangan dimasukkan dalam saham. Jangan. Sarannya pilih apa kok? Nah, nanti sabar. Oh iya. Rekening gua. Ya, jangan. Sekarang ini Pro juga banyak ngomong tentang investment. Ada grup AIC, investment. Kalau investment beda, itu investasi. Bukan PNG yang ada insurance-nya. Investment itu pun juga harus tahu cara mendesainnya ya. Tapi saya nggak akan ngomong itu ya. Ngomong PNG ini ya. Karena itu enggak lah. Ya itu investment ya. Ini kan ngomong insurance kita. Jadi jangan menempatkan premi dalam investasi berbasis saham ya. Ini jawabannya Mas Marley ya. Ini cash fund. Cash fund tuh kayaknya tumbuhnya cuma dikit-dikit 5%, 6% ya, sekarang rendah karena deposito rendah. Tapi Anda lihat tuh, 2001 sampai 2007 dia tumbuhnya itu rata-rata 8,7%. Memang jauh di bawah equity. Waktu itu equity kan 33%. Memang. Tapi Anda lihat 2008 sampai 2023, dia tumbuh rata-rata 4,83% per tahun. Jauh di atas equity. 15 sampai 23 dia tumbuh 4,37%. Jauh banget dibanding equity tadi. Ya. Nah, ingat tadi statementnya, unit link yang asuransi unit link, PNG lah kita ngomong PNG. Itu harusnya fokusnya pengelolaan dana itu pada stabilitas. Mencegah jangan sampai ada negatif return. Ini positif semua. Jangan sampai ada negatif. Ini positif semua. Ya. Ini stabil banget ini kok. Nah, itu. Wes nggak usah aneh-aneh, pengen yang ini nggak usah, wes ini aja. Kalau Mas Oli tadi ini. Kalau yang syariah ya cash and bond, wes itu aja. Jangan tergoda yang lain. Strict, kita harus strict supaya nggak was-was. Lalu strict itu cerita apa adanya ke klien. Wes nggak was-was, ya. Nah ini syariah and bond. Ya, saya langsung hitung 2008 sampai 2023 itu tumbuhnya 6%. Ya, meskipun pernah turun dikit 3% minus ya. Tapi overall dia masih 6%. Masih oke buat teman-teman yang hanya jual produk syariah. Ini pilihannya cash and bond. Menurut saya loh ya, dari riset tadi loh ya. Ini sarannya ya. Kalau untuk PNG insurance ya. Menarik nggak 6%? Menarik. Lumayan. Di atas banget wong equity iya. Tadi cuma 0, kok ya toh. Mending di atas rendah ini kok. Iya, masih oke. Ini tuh sedang, di atas sedang Mas. Kalau equity, kalau cash and bond. Iya, di atas sedang. Iya toh, cash and bond sedang 4% ya. Tapi sekarang udah beda. Sekarang itu kira PNG nggak pakai kayak gitu. Tingginya mungkin sekitar 5. Ini masih oke. 2008 sampai 2023 itu cuma 0,29. Nangis bobe. Ya, ini. Kalau tanya Mas Mari tanya yang mana? Ini saran saya ini. Wis gak usah mikir yang lain. Thank you, ya. Wis ayam mikir lagi. Ya. Nah, tapi tetap ada desain. Jadi ikuti terus teman-teman ya. Sampai sini jelas rekan-rekan? Jelas, Pak. Oke, jadi ini syariah cash and bond ya. Kalau fixed income sempat turun ya.
Jadi fixed income 2015 sampai 2023 itu 6,1%, mirip dengan cash and bond tadi, ya. Mau yang mana? Kalau saya, karena tadi fokusnya itu ke stabil, nggak mau ada merahnya, cash fund. Tapi kalau syariah, karena nggak ada yang murni cash fund, ya cash and bond. Tapi pilihan tergantung teman-teman. Anda lihat di sini yang minusnya cuma 2 event ya, 2013, 2018 ya. Cuman kita kan nggak bisa prediksi juga kok ke depannya kok. Iya, tapi kalau namanya deposito nggak mungkin minus. Iya, iya. Aman ya yang itu ya. Soalnya bukan saham ya. Iya. Nah, kita lihat nanti ya. Nanti diskusinya bisa menarik kalau yang tadi Mas Mari itu. Nah, ini kesimpulan pembandingannya ya. Cash fund, fixed income fund, equity fund ya. Fixed income sama syariah mirip-mirip 6% tadi ya. Nah, jadi kan jauh teman-teman. Sekarang eranya pertumbuhannya nggak seperti 2001-2007 ya. Nah, ini data perhitungan yang tadi saya sudah tampilkan ya. Saya mau kasih tahu teknisnya supaya teman-teman ngerti ya. Nanti deh ini dulu ini. Ini saya mau kasih data penjelasan teknisnya ya. Ini teknis banget tapi nggak apa-apa, Anda tak kasih tahu semuanya. Tapi sebelum itu saya mau jelasin ini ya. Mengapa rupiah equity fund sangat rendah pertumbuhannya dibandingkan rupiah cash fund dan rupiah fixed income fund? Jawabannya simple. Karena ada pertumbuhan negatif. Jadi pertumbuhan negatif itu membuat equity fund seakan jalan di tempat. Pertumbuhan negatifnya 2008 dan 2015. Itu menggerus pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya. Ya, ini sebabnya. Jadi kalau kita udah tahu ini, simple, hindari dana investasi yang berpotensi memberikan pertumbuhan negatif. Prinsip investasi pertama, ya, jangan sampai rugi. Yang kedua, ingat yang pertama itu katanya Warren Buffett, ya. Jadi jaga pokok uang Anda, ya. Tapi Pak, kalau saya investasi di saham sendiri kan bisa turun, ya nggak apa-apa, diemin, ya. Hati-hati supaya nggak turun, ya. Nah, tapi ngomong equity, khususnya PNG, nanti kalau Anda mau jual PNG, kalau Anda sudah tahu ini yang menyebabkan pertumbuhannya nggak bagus, ya jangan milih dana investasi yang berpotensi bertumbuh negatif. Meskipun di luar sana teman-teman Anda milih yang lain, atau promo-promo penjelasan itu jadi menarik, kok enak ya, jangan tergoda. Karena ini research bertahun-tahun, ya. Nangkap ya teman-teman maksudnya ya. Saran diikuti atau enggak itu teman-teman yang menentukan. Siap, tapi ini siap. saya ngomong berdasarkan data, ya. Jelas ya? Demi keberlanjutan diikuti kok. Nah, demi kayak film kartun, demi kesejahteraan kita bersama. Iya. Ya, nah ini catatan penting ini teknis yang tadi saya ngomong supaya teman-teman tahu ya, lebih pinter, lebih ngerti ya. Kelas onsite asik tuh, mau aku ya. Data pertumbuhannya tadi saya, ada staff saya ini hadir ya, Victor, thank you. Itu mendata. Waktu saya dulu belum punya staff, saya yang mendata sendiri sejak saya join ya, saya cari data sampai sekarang. Ya, itu mencatat sendiri. Jadi equity fund itu based on catatan kami ya. Nah, secara teknis, kalau Anda dengerin orang ngomong tumbuhnya sekian, itu ngitungnya kayak gini. Jadi data pertumbuhan dana investasi yang dipublikasikan dimanapun ya, umumnya itu dihitung berdasarkan data harian. Nah, setiap hari dihitung, hari ini untung rugi piro, besok untung rugi piro terus gitu loh. Kemudian pada akhir bulan atau akhir kuartal atau akhir tahun terserah Anda mau pakai yang mana pembatasannya, dihitunglah akumulasinya itu totalnya berapa. Itulah menjadi data, itu yang tadi ditampilkan. Tetapi itu kan tadi untuk mengetahui pola karakter dari sebuah jenis investasi ya, pakai itu. Nah, yang real dialami oleh nasabah Anda atau kalau di investasi yang real adalah setiap polis itu realnya dihitung dengan ketika Anda bayar, itu belinya harganya berapa. Kemudian saat biaya dipotong, atau saat Anda narik duit, itu harganya berapa. Itu realnya.
Ya, tapi itu kan kasus per kasus. Kalau kita mau ngomong fun, ya tadi harian dihitung terus. Ya, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya, maksudnya ya. Nangkep? Jelas ya, oke. Itu teknis, Anda nggak usah ini yang suka-suka itu aja ya, ngitung-ngitung. Nah, ini contoh saya kasih data nih. Data equity fund, saya ambil Juni. Tengah-tengah biar adil ya. Karena biasanya kalau April atau mungkin awal-awal Januari itu masih ada pengaruh window dressing. April itu pengaruh-pengaruh mungkin laporan keuangan keluar Mei gitu kan. Nah ini ambil Juni lah ya, Juni akhir jadi mulai ya. Tapi konsisten setiap akhir Juni. Anda lihat harganya. Berdasarkan harga saat itu 2021 tanggal 28 Juni harganya 996. Kemudian 2027 tanggal 28 Juni harganya 6.000, berarti dia tumbuhnya 506%. Data kita tadi ngomongnya 600 lebih kan, karena dari Januari sampai Januari, gitu ya. Ada perbedaan di situ, trading hariannya. 2008 sampai 2023, kalau kita hitung di Juni tanggal 30, dia 6.579. Di 2007 Juni 2023 16.000. Kalau dibandingkan dua itu tok, titik itu tok, dia tumbuhnya 147%. Titik itu tok ya. Kalau tadi kan sekitar 90 ya. Nih. Tapi kalau dua titik ini aja bisa beda. Bisa terjadi kayak gitu ya. Kalau 2015 sampai 2023 2015 itu harganya 14.283. Ke 2023 16.287, dibandingkan dua itu toh, dua titik itu toh 14% tumbuhnya ya, 14%. Kalau tadi kan cuma 2,8, itu bisa terjadi perbedaan. Jadi jangan kaget, jangan heran, bukan keliru, tetapi karena memang cara ngitungnya beda. Yang tadi itu ngitungnya per hari, terus kali ini cuma dua titik. Nangkap teman-teman maksudnya? Next call. Masih mencerna ya. Ini masih dicerna. Gimana kok? Ya, wis iku ingat, gak usah dipikir, itu teknis ya tadi, teknis. Ya, ini teknisnya aja, nanti ujung-ujungnya kan tahu. Nah, itu ya. Jadi terjadi dua titik beda. Nah, ini sekaligus menegaskan kalau dua titik beda ini cocoknya untuk apa? Investasi. Anda beli, diemin saja, wis diemin aja, diemin. Anda dulu beli di tahun 2001, harganya 1.000 misalnya, diemin. Anda ada apa-apa nggak ada 11 kali. Nah itu. Tapi kalau di asuransi nggak bisa diem. Kenapa? Anda diem tapi dipotong biaya kan? Dipotong. Lama-lama habis. Jadi itu efeknya ya. Ketika turun dipotong. Jadi beda. Investasi dengan insurance itu beda. Ya, beda ya. Jadi kalau mau gunakan equity harus yang investasi, jangan ada unsur asuransinya. Tapi kemudian apa? PIA kita itu ada unsur UP-nya, minimalkan, kasih premi minimal, sisanya top up. Kalau mau, meskipun ya kalau objektif sih kalau mau investasi ada instrumen lain yang lebih bagus ya. Tapi itu di luar skop pembicaraan kita. Tapi kalau insurance, PNG, jangan, ini riskan banget karena ketika dia turun tetap dipotong biaya asuransi. Riskan ya, jangan ya. Ini saran, bukan jangan. Saya sih nyarakan masukkan tadi ke yang tidak minus ya. Ini RMF ya, ini saya tak tunjukin datanya ya. Khusus Juni-Juni ya. Nah, ini fixed income ya. Fixed income. Kalau lihat dari data ini sih memang oke equity, tetapi tadi yang oke ini tadi cuma dua titik. Kalau dihitung keseluruhan, polanya jadi berbeda. Itu menunjukkan fluktuasi. 8 ini, Ji. Bentar. Maksud dua titik itu di mana kok? Ini bro, contoh ya. Itu lagi bahasa saham, bro. Coba dengerin aja dulu. Ada dua titik contoh ini. Ya, 2001 itu harganya ini Mas Masli. Ya. Mas Masli dilihat. Ya, di 2001 itu harganya 1232, betul? Iya, iya. Di 2007 harganya berapa? 3833. Nah, itu dibandingkan langsung 3833 dibandingkan dengan 1232. Iya. Ini sama ini tak? Iya. Kalau yang tadi saya
ceritakan, itu nggak 2 titik, itu setiap hari dihitung. Jadi ya di situ ya. Siap. Oke. Ini equity fund, fixed income. Ya. Ini cash fund. Cash fund sedikit tapi dia stabil. Nah, ternyata dalam konteks insurance itu ini sesungguhnya yang memberikan ketenangan buat kita, tapi juga buat klien ya. Nanti kita lihat tadi yang Siska tanya apakah itu menaikkan. Secara teori ya, tetapi kita akan lihat naiknya seperti apa. Jadi kesimpulannya teman-teman, unit link itu lebih mementingkan dana investasi yang tidak bertumbuh negatif. Jadi jangan cari yang bertumbuh negatif. Managed fund, ini managed fund ini. Ini GCRI managed fund. Ya. Jadi yang penting kalau unit link itu, kalau insurance ya, PNG ya, jangan sampai tumbuh negatif. Managed fund masih bisa negatif, karena ada sahamnya. Fixed income masih ada negatifnya, meskipun sedikit. Yang nggak pernah negatif itu cash fund, ya, atau cash and bond terpaksa. Kalau syariah memang harus cash and bond itu minusnya dikit, cuma 3%, cuma 1 tok tadi, ya. Meskipun tumbuhnya nggak spektakuler, nggak apa-apa. Saya nggak butuh itu. Kalau saya mau ngejar yang spektakuler, saya akan simpan uang saya dalam investasi, bukan dalam insurance ini, ya, bukan PAID, tapi memang murni investasi. Itu pola pikirnya. Pencerahan ketiga, orang mulai paham ternyata saver itu premi, dia bukan sekedar investasi. Kan ada orang ngomong, orang ini mau beli asuransi, bukan investasi, jadi nggak perlu saver. Kenapa? Karena saver investasi. Keliru menurut saya. Saver itu ya bagian premi. Saver yang berkala itu bagian premi. Saver yang top up tidak berkala itu investasi. Boleh ngomong gitu. Tapi yang saver berkala itu adalah premi. Pernah dengar nggak? Nasabah ini maunya insurance, jadi dia nggak mau saver karena saver adalah investasi. Pernah dengar? Pernah. Nah, menurut saya enggak. Saver berkala itu adalah premi. Terus kenapa dibedakan? Karena unit link itu memberikan koridor premi minimal, premi maksimal. Premi minimal sebesar premi berkala. Premi maksimal tergantung aturannya. Kalau di kita, maksimal itu adalah ketika saver 70%. Itu yang atur perusahaan koridornya. Jadi kenapa ada saver ada ini? Bukan karena ini investasi, bukan. Karena memang unit link memberikan keleluasaan untuk ngatur premi. Ada premi minimal, ada premi maksimal. Kita bisa ngatur di lorongnya ini. Kalau mau milih yang minimal juga boleh, maksimal juga boleh, tapi di lorong juga boleh. In between-nya tadi. Ya, itu alasannya kenapa saver ada berkala. Karena berkala, premi berkala itu menunjukkan premi minimal. Saver tetap bagian premi. Yang berkala. Kalau saver nggak berkala, top up tidak berkala, itu baru investasi. Itu menurut saya berdasarkan literatur yang saya baca banyak banget itu seperti itu. Dan masuk akal memang kalau kita lihat data premi-premi itu masuk akal bahwa itu adalah premi. Ya. Ya teman-teman? Ya. Ya. Yang lain nangkep? Jelas? Nangkep, Pak. Nangkap. Makin jelas nggak makin bingung harusnya ya, makin jelas ya. Jelas harusnya. Nah, jadi premi asuransi itu menurut saya kalau ngomong PNG ya adalah premi berkala ditambah saver berkala. Saver berkala ya. Tak tulis daripada salah nanti. Saver berkala. Nah ini lengkap. Kalau top up tidak berkala, sesekali itu investasi. Tapi sebaiknya jangan dimasukkan ke ini, atau kalau mau investasi instrumennya beda gitu loh ya. Saver semakin besar saat premi, ini tadi pertanyaannya Siska. Saver itu semakin besar saat premi ditempatkan ke dalam dana investasi dengan pertumbuhan rendah. Misal cash fund. Dan untuk menjamin kecukupan premi jika ada perlambatan pertumbuhan dan repricing. Ya, ini menjawab yang punya Siska tadi. Jadi memang benar kalau investasi itu tumbuhnya rendah, harus ditutup preminya dengan saver. Satu. Yang kedua, kalau ada perlambatan pertumbuhan, pertama tinggi kemudian perlambatan harus ditambah. Ya.
Atau kalau kita sekarang mengenal repricing, ya, saya ada beberapa klien savernya 70%. Ada repricing, tenang saja, nggak masalah, no problem, cuma pindah dari saver ke situ atau didiemin juga nggak masalah, karena nilai itu udah gede banget. Ibaratnya dari repricing dia nggak goyang, tetap aja santai, preminya tetap sama, ya. Itu. Tapi coba kalau cuma premi berkala atau nggak ada saver, goncang teman-teman, ya, goncang. Kenapa? Karena kenaikan biaya asuransinya itu udah mendekati premi berkalanya, udah nggak cukup bahkan. Nah itu riskan banget, ya. Nah jadi ini secara teori seperti tadi kita akan lihat dalam contoh apakah seberapa gede sih kalau kita pakai cash fund nambahnya. Ya kita lihat nanti saya kasih contoh dua, pakai saver, nggak pakai saver supaya lebih lengkap, ya. Pak mau nanya Pak, bentar Ya. aja. Boleh. Di sebelah itu kan dia nggak ada saver Pak, tapi Sebelah cuma mana? top up. Biru. Biru ya Pak. Hmm. Nah, dia kan nggak ada saver tuh Pak, tapi cuma top up. Menurut Bapak, bagusan kayak begitu atau kayak kita Pak? Kita ada saver terus ada top up juga. Nah ini jawabannya bisa satu, perilaku orang. Contoh kita deh, aku janji aku nabung deh nanti nabung, kalau ini nabung nggak, belum tentu. Tapi kalau ditagih utang, Anda ambil utang, ditagih, Anda pasti bayar. Itu perilaku. Iya betul. Nah, ini juga sama. Kalau dia menjadikan itu premi ditagih, orang akan auto debit. Tapi ketika dia nanti savernya di top up sendiri, nggak akan top up. Iya. Itu perilaku. Ya, pengalaman nasabah saya juga gitu. Pengalaman kita mungkin juga sama. Nanti aku nabung ya rutin, 1 juta setiap bulan rutin akan nabung. Beda dengan 1 juta itu masuk dalam tagihan, harus dibayar. Pasti Iya, bayarnya. Nah itu perilaku. Yang kedua aspek orientasi. Kita orientasinya ini mau jualan atau mau membantu orang yang benar, atau cuma dapat omset, dapat premi. Kita sama-sama tahu lah komisi itu paling gede dari mana, berkala atau dari saver. Berkala. Berkala, jadi orang nggak bayar, terserah lo. Yang penting ini berkala udah masuk. Kalau live sih urusan kamu kan, kamu nggak mau top up, salahmu sendiri. Ya kalau saya sih nggak mau kayak gitu. Wong niatnya tuh mau bantu kok. Ya kasih tahu yang benar. Oh enggak, ini kami sengaja murah biar terjangkau. Itu omong manisnya. Apakah benar seperti itu maksudnya? Saya nggak tahu. Nggak berani menjudge. Tapi kalau saya tahu bahwa perilaku orang itu nggak mungkin dia top up. Iya betul. Saya dong, ya udah tak masukin ini. Bahkan ada klien saya tak kasih 70%, dia tak, kok mahal banget. Tak jelaskan. Dan dia ngerti. Oke, nggak masalah. Lu dapat dari saver itu berapa sih? Kan nggak banyak. Tapi bukan itu maksudnya. Tujuannya untuk keamanan polisnya tadi. Ya setuju. Itu maksudnya ya, jelas ya. Pak, jelas Pak. Oke, lanjut ya. Jadi Siska ini menjawab yang tadi, saya sepakat. Nanti kita lihat ya di belakang ya, contohnya ya. Oke kok. Ya, oke. Pencerahan yang keempat, produknya mulai dimodifikasi. Dulu kan PA itu gabung jadi satu, dananya cuma satu, dapatnya juga dari satu kantong. Kemudian ya cerita di belakang layarnya ada lah cerita ini ngomong. Jadi kemudian dibikin 2 kantong, kantong insurance, kantong investasi. Dananya bisa beda-beda gitu ya. Waktu dulu itu saya presentasi pakai data-data tadi itu di depan floor banyak orang ya, manajemen. Saya cerita ini loh bahaya kayak gini-gini. Lalu data saya diminta, diperiksa 3 bulan, saya dipanggil dan mereka confirm bahwa ini datanya betul. Ya, itu saya masih ingat Chief Investment Officer-nya itu orang bule, Pak John siapa namanya lupa aku. Itu. Jadi data-data dari itu saya tunjukin ya, termasuk tentang nilai tunai nggak mungkin balik, itu nggak bisa, makin jauh ya. Nah jadi dulu PA kan cuma 1 kantong, sekarang kita ada 2 kantong, kantong PA berkala, premi berkala, kantong saver. Dananya bisa beda gitu kan. Nah dalam kesempatan saya mau sampaikan dua-duanya saran sih gimana. Kalau dulu sih ini yang saver oke lah masuk management atau masuk ke value discovery kalau teman-teman dulu ikut kelas saya ya. Tapi dengan lihat kondisi sekarang kayaknya semuanya cash fund aja, udah nggak usah mikir apa-apa gitu, nggak usah kuas-pas, semuanya cash fund aja. Ya saran saya gitu. Jadi produknya mulai dimodifikasi, dapat menggunakan 2 jenis dana investasi, masa bayarnya diperpanjang. Kalau dulu kan cuma 10 tahun,
kemudian PGB jadi 20 tahun, sekarang nggak ada, bayar terus. Ya, diilustrasi. Lalu mengubah asumsi pertumbuhan dana. Ya, dulu kan ada 5, 10, 15. Ya, kalau yang cash fund itu 3, 5, 7 kalau saya nggak salah. Ya, kemudian kalau sekarang enggak, ada minusnya. Ya, betul, ada betul. 0 baru ada plus. Nah, itu tujuannya apa? Supaya orang lebih ngelihat, oh kalau 0 tuh kayak gini, oh kalau minus kayak gini, oh kayak kalau plus ini seperti ini gitu loh. Itu mengubah asumsi itu secara tidak langsung mengubah ekspektasi orang, karena harus diakui tidak setiap calon nasabah itu teliti ngelihatnya, bisa melihat di belakang angka itu apa, itu belum tentu semuanya tahu, agent juga belum semuanya tahu, maka diatur. Oh, jika nggak boleh, harus positif, harus ada negatifnya, harus ada nolnya. Kan sekarang PNG ada kayak gitunya kan. Bahayanya kalau agent bilangnya yang paling tinggi itu kok. Iya, ya supaya dia ngerti maksudnya gimana nanti, nggak apa itu ada proses ya. Nah, jadi itu mulai. Jadi ini bagian dari pencerahan dari masa lalu ya. Itu produknya mulai dimodifikasi. Ya, dan menurut saya itu bagus teman-teman. Bagus, makin supaya celah-celah buat orang itu keliru itu ditutup gitu loh, ya. Itu tuh, ya menurut saya itu langkah yang baik ya, karena kita kan orientasinya betul-betul mau bantu orang, mau bantu nasabah, tidak sekedar jual dapat duit, tapi betul-betul memberikan sesuatu yang baik gitu loh, ya. Jangan karena nasabahnya nggak ngerti lalu kita nggak cerita lengkap, itu juga jangan, nanti Anda pasti ada perang batin itu ya, jangan ya. Pencerahan yang kelima, orang mulai naikin premi ya, yang cukup gede ketika ada major. Dulu sih enggak, yang penting major dapat API. Nah sekarang tahu efeknya. Kalau major nggak naik gede, servernya nggak ditambah, meskipun boleh oleh perusahaan, karena perusahaan nggak mungkin semuanya diatur harus. Nanti orang pada berat, tapi dikasih tahu. Nah agentnya yang harus ngedukasi. Ini oke dari perusahaan, tapi saran saya jangan, tambahilah server. Supaya apa? Supaya menghindarkan terjadinya discontinue. Ya kalau diskonnya kan kasihan nasabahnya ya. Ini jadi ini pencerahan, termasuk pencerahan.